Shalom, Bapak Ibu, Saudara, dimanapun Anda berada saat ini. Tidak terasa kita sudah memasuki bulan yang baru, bulan di mana kita menghayati pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, sekaligus kita merayakan kemenangannya atas hidup kita. Mari kita persiapkan hati dan pikiran kita menghadap Tuhan, kita mengambil saat teduh sejenak. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dalam kehidupan kami. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang Tuhan berkati, Tuhan sertai, bahkan Tuhan pandang berharga. Terima kasih atas cinta kasih-Mu yang sungguh luar biasa bagi kami Tuhan. Bahkan pada pagi hari ini, kami diberikan napas kehidupan, kesehatan, kekuatan yang baru untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau pakai kehidupan kami, Engkau hadir dalam kehidupan kami, baik di tengah keluarga kami, di lingkungan pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Saat ini kami membawa kehidupan kami di hadapan-Mu ya Tuhan, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Melewati pujian yang akan kita nyanyikan ini, kita bersama-sama menghayati pengorbanan Tuhan Yesus yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Mari kita nyatakan pujian kita lebih dalam lagi di hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur kita atas anugerah yang begitu luar biasa dalam kehidupan kita. Kita boleh menjadi layak di hadapan Tuhan. Kita ditebus oleh Tuhan. Kita diberikan hidup yang baru. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita gantikanku. Dengan darah-Mu Kau selamatkanku. Kini ku hidup menyenangkan-Mu. Terlalu besar kasih-Mu Bapa, pengorbanan yang Kau berikan bagiku. Terlalu mahal darah-Mu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku.
mari kita bersatu di dalam doa. Tidak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang bertahta di dalam kehidupan kami. Bahkan kami bersyukur atas anugerah yang luar biasa Tuhan nyatakan bagi kami. Sesungguhnya kami tidak layak di hadapan-Mu. Namun karena kasih Tuhan yang sempurna, kami boleh ditebus, kami boleh menjadi orang-orang yang berharga di hadapan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk membaca serta merenungkan bagian dari firman-Mu. Biarlah firman Tuhan itu tidak menjadi hal yang sia-sia, tetapi boleh kami praktekkan di dalam kehidupan kami. Boleh menjadi pedoman, penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Berfirmanlah bagi kami semua ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Salam Bapak Ibu semua dimanapun berada, selamat memperingati Jumat Agung pada hari ini. Dan nanti pada jam kebaktian saya anjurkan atau saya arahkan Bapak Ibu semuanya untuk pergi ke gereja masing-masing. Karena pada hari ini di gereja selain ada ibadah juga ada pelayanan perjamuan kudus, sakramen suci yang diteruskan untuk mengenang karya Tuhan Yesus Kristus dalam misi penyelamatannya bagi dunia dan tentu bagi kita semuanya. Dan hari ini Bapak Ibu kita kembali akan mendengarkan firman Tuhan yang saya beri judul di tengah arus ketidakadilan. Lukas 23 ayat 13 sampai yang ke-32. Dan saya akan membaca ayat yang ke-28 bagi kita semua. Demikian firman Tuhan. Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Amin. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang saya kasihi dalam Tuhan, hari ini kita mendapati teks yang menceritakan proses pengadilan yang tidak adil terhadap Tuhan Yesus Kristus sampai kemudian keputusan bahwa Tuhan harus disalibkan atau dihukum mati. Nah, secara manusiawi peristiwa penghukuman penyaliban seperti sebuah keputusasaan yang total bagi murid-murid saat itu. Mereka tidak lagi dapat berharap kepada guru mereka yang mereka anggap punya kuasa dan nanti mungkin punya kemampuan untuk melepaskan mereka dari berbagai peristiwa kehidupan. Salah satunya adalah penjajahan Romawi pada saat itu, tetapi tanpa mereka duga sesuatu yang tampaknya seperti tragis terjadi, yaitu Yesus Kristus berujung penyaliban di tangan tentara Romawi. Nah Bapak Ibu, kita juga hidup seringkali berada di tengah arus ketidakadilan itu. Seringkali kita merasa apa yang kita alami sebenarnya tidak layak untuk kita rasakan. Kita mungkin tersudutkan oleh teriakan massa, oleh gosip, oleh berita miring yang orang sendiri tidak mengklarifikasi kebenarannya, tetapi hanya percaya saja bahwa kita itu bersalah, kita itu berbuat seperti yang orang katakan. Memang suara terbanyak tidak selalu merupakan kebenaran. Kadang-kadang suara itu hanya kebisingan semata yang diproduksi untuk menyudutkan pihak lainnya. Nah, Bapak Ibu Saudara,
Dalam Lukas pasal 23 ayat 13 sampai yang ke-32 ini, kita melihat sebuah ironi yang besar. Yesus yang tidak bersalah diputuskan untuk dihukum mati karena desakan massa. Secara manusiawi ini adalah akhir dari segalanya. Sebuah keputusasaan total bagi para pengikutnya. Namun justru di jalan salib inilah kita menemukan titik balik sebagai sebuah harapan bagi umat manusia. Karena dari penyalipan inilah sebenarnya penyelamatan sedang dimulai. Melalui penyalipan ini, Yesus Kristus membuktikan dirinya bahwa ia diutus Allah untuk menyelamatkan dosa umatnya. Berikut ini kita melihat dua peta jalan dari peristiwa seputar penyalipan Tuhan Yesus bagi kehidupan kita pada saat ini. Yang pertama adalah kita harus tetap teguh meski dunia menghakimi kita. Dunia saat ini seringkali menekan kita untuk mengikuti suara terbanyak atau yang seringkali disebut dengan arus massa, bukan suara kebenaran. Dalam ayat yang ke-23 dan 24 dikatakan demikian, tetapi dengan berteriak-teriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya kemenangan dicapai oleh teriakan mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Betapa luar biasanya kalau kita ingat Minggu Palmarum yang lalu kita menyaksikan bahwa Tuhan Yesus disambut oleh orang banyak yang mengeluh-elukan dia. Saya duga di antara orang-orang itu ada juga yang berteriak hal yang sama. Meneriakkan kepada Pilatus agar Yesus disalibkan. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita bisa belajar dari sini bahwa kita melihat Yesus tetap tenang dalam misi penyelamatannya terhadap dunia ini. Meskipun ia diperlakukan secara tidak adil. Bahkan ketika ia diperlakukan dengan jahat oleh orang-orang yang tidak tahu kebenaran. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita juga berada dalam lingkungan atau keadaan yang mendesak kita untuk menyerah pada situasi. Yang membuat kita putus asa karena ada begitu banyak orang mencibir, mencemooh, dan menghujat kita. Tetapi kita harus tetap berdiri teguh apabila kita dalam kebenaran. Karena kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Seperti Tuhan Yesus lakukan. Ia tidak gentar, ia tidak sedikit pun mundur dari misi penyelamatannya bahwa ia harus mati, disalibkan, dan bangkit pada hari yang ketiga untuk memberikan keselamatan kepada umatnya. Itu yang harus kita lakukan sebagai umat Tuhan pada saat ini. Dunia saat ini berada pada posisi post-truth, di mana kebenaran tidak lagi menjadi sesuatu yang tunggal, dan kebenaran juga tidak dicari sebagaimana sumber yang benar, misalnya kitab suci dan seterusnya, tetapi kebenaran seringkali menjadi pasar yang diperjualbelikan oleh orang-orang tertentu, sehingga kebenaran dapat dipermainkan. Kebenaran bukan lagi kebenaran yang real, tetapi kebenaran akan mengikuti suara yang terbanyak. Betapa ironisnya kita hidup di dunia masa kini, dan ini juga terjadi sebenarnya sejak zaman Tuhan Yesus. Oleh karena itu Bapak Ibu, jaga integritas hati kita, bahwa walaupun dunia bising dengan segala tuntutannya, dengan segala penghakimannya, kita harus tetap teguh kepada Kristus. Karena kita belajar dari kehidupannya, dari bagaimana dia melalui Via Dolorosa, jalan salib yang membawa kita kepada keselamatan.
Jangan biarkan masalah, teriakan, atau goncangan sosial meruntuhkan integritas iman kita. Kita harus tetap teguh di tengah iman kita, sehingga kita berdiri di atas kebenaran. Yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudara, peta jalan yang dapat kita lihat di peristiwa seputar penyaliban Yesus adalah kita harus fokus pada pemulihan masa depan. Menemukan perspektif baru dalam menjalani kehidupan ini. Saat dia memikul salib, Tuhan Yesus tidak mengasihani dirinya sendiri. Ia justru melihat jauh ke depan kepada nasib umat manusia. Sebagaimana nas yang saya bacakan tadi. Dalam ayat yang ke-28, Yesus berkata kepada orang banyak itu, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Seringkali Bapak, Ibu, dan Saudara, kita terjebak menangisi penderitaan kita pada hari ini. Apa yang kita alami, apa yang kita rasakan, apa yang orang perlakukan kepada kita sehingga kita menderita. Seringkali kita fokus pada hal-hal itu sehingga kita menderita secara fisik, psikologis, bahkan hal-hal lainnya. Tetapi Bapak, Ibu, dan Saudara, kita juga harus ingat, mungkin dalam keadaan demikian Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Mungkin Ia sedang menjalankan perannya sebagai penjunan yang membentuk bejana hidup kita semakin hari semakin indah. Saya selalu katakan bahwa kehidupan kita sebagai orang Kristen itu, jika kita tetap teguh dalam iman kita, jika kita tetap percaya sesulit apapun hidup kita saat ini, tetapi kita tetap bersandar dan berseru kepada Tuhan, hidup kita pasti happy ending. Kalau belum happy berarti belum endingnya. Berkat Tuhan sedang on the way, pemulihannya sedang berjalan menuju kehidupan kita, dan kita tinggal tunggu saja. Kita sedang berada dalam waiting list-nya Tuhan. Karena jangankan memberkati hidup kita secara materi, bahkan jiwanya, nyawanya Tuhan telah berikan bagi kita. Kita belajar dari Yesus. Dia memandang salib bukan sebagai akhir dari perjuangannya, melainkan sebagai pintu gerbang baru bagi penebusan dosa bagi umatnya. Itulah yang harus kita teladani. Penderitaan seringkali membentuk kita menjadi pribadi yang lebih kuat. Penderitaan memproses kita seperti emas yang murni yang harus dilebur dulu dengan panas 1064 derajat. Oleh karena itu, kita harus menerima berbagai macam panas, terik, dinginnya kehidupan ini sebagai sebuah proses pemurnian. Jika Tuhan sedang menguji kita, maka kita akan timbul seperti emas. Jangan penderitaan mengacaukan kehidupan kita, tetapi biarlah kita belajar. Yesus ingin agar kita tidak hanya meratapi nasib kita, tidak hanya menangisi situasi yang terjadi dalam kehidupan kita, terjebak dalam rasa yang mengasihani diri sendiri, tetapi yakin dan percayalah bahwa harapan yang baru akan muncul ketika kita berhenti fokus pada penderitaan salib kita dan mulai melihat tujuan besar dari Tuhan. Salib Yesus bukan sekedar penderitaan, melainkan jalan menuju pemulihan bagi generasi mendatang. Di tengah kesulitan kita hari ini, percayalah bahwa Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang besar bagi masa depan kita. Tangan Tuhan sedang merendah. Itu.
Sebuah lagu yang mengatakan bahwa sebenarnya Tuhan sedang merenda kehidupan kita. Seperti seorang penenun yang tampaknya awalnya seperti jelek, tetapi akhirnya akan menjadi sebuah tenunan yang indah. Itulah hidup kita. Hidup Bapak, Ibu, Saudara, dan saya apabila kita tetap berpegang teguh dalam iman kita kepada Yesus Kristus. Dan bagi Bapak Ibu yang masih belum menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pada saat ini, saya mau mengundang Bapak Ibu semua. Karena tidak ada jalan lain yang bisa menebus, bisa menyelamatkan kita. Hanya satu-satunya Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga setiap lutut akan bertelut, setiap lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan itulah yang selalu kami beritakan selama ini kepada Bapak, Ibu, dan Saudara. Supaya kita berada dalam arak-arakan yang sama, yaitu keselamatan yang besar bagi seluruh bangsa. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat merayakan Jumat Agung dan juga Paskah pada hari Minggu nanti. Dan selamat mengikuti sakramen perjamuan kudus pada hari ini. Dan kiranya tubuh dan darah Yesus semakin memurnikan kehidupan kita. Tuhan Yesus berkati kita semuanya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas pengorbanan-Mu di kayu salib yang memastikan bahwa penderitaan bukan akhir dari segalanya. Seringkali penderitaan terbesar akan menjadi mujizat terbesar bagi anak-anak-Mu. Terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami pelajari pada hari ini. Dan biarlah setiap keluarga di rumah yang mengikuti renungan pagi ini dapat diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah pemulihan terjadi bagi keluarga-keluarga Kristen yang ada. Dan biarlah kiranya sukacita damai sejahtera senantiasa menghinggapi kehidupan mereka semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan doa yang Kau ajarkan bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam.